Salam jumpa dengan saya Admin A di channel Darah Biru Raja-Raja. Di video kali ini akan dibahas Ganjar dan perlawanan Wadas, elegi sebuah perjuangan rakyat. Di video sebelumnya, yaitu Ganjar dan pembangunan bendungan bener di Purworejo dan awal kontroversi Wadas, kita sudah membahas tentang pembangunan bendungan bener. Sekarang kita bahas permasalahan yang mengikuti pembangunan waduk bener, yaitu penambangan batu andesit di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang tahun 2011 sampai 2031, pada pasal 21 ayat 2 huruf C, proyek pembangunan bendungan bener direncanakan untuk dibangun. Dan pada Perpres nomor 58 tahun 2017, pembangunan bendungan bener masuk dalam proyek strategis nasional atau PSN pada tahun 2017. Desa Wadas berjarak sekitar 10 km dari Desa Guntur, yang merupakan lokasi bendungan bener. Di sini, sesuai dengan hasil lab pengeboran batuan, diperkirakan terdapat batuan andesit yang cukup untuk digunakan sebagai bahan pembangunan waduk bener. Kami akan coba untuk membuat timeline sehingga yang menonton video ini bisa melihat proses pembangunan bendungan bener dan permasalahan di Desa Wadas. Pada tahun 2013, warga Wadas telah mendengar akan ada pembangunan di daerah Purworejo dan Wonosobo, yaitu pembangunan bendungan, dan Desa Wadas menjadi salah satu desa yang akan terdampak dari pembangunan tersebut. Pada tahun 2015, terdapat perusahaan swasta yang melakukan pengeboran tanah di dua lokasi dengan kedalaman 75 dan 50 meter di Desa Wadas. Pengeboran tanah ini memiliki tujuan untuk menjadi bahan uji di Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak atau BBWS-SO. Pada tanggal 4 September tahun 2017, BBWS-SO menempelkan spanduk yang berisi permohonan izin lingkungan di seluruh desa yang akan terdampak pembangunan bendungan bener. Hal ini dilakukan oleh BBWS-SO karena menjadi pemrakarsa proyek. Namun, dalam izin tersebut tidak mencantumkan nama Desa Wadas. Hal ini menjadi hal yang aneh karena dalam dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, Desa Wadas menjadi salah satu desa yang terdampak. Pada tanggal 10 November tahun 2017, dua warga Desa Wadas bersama dengan Kepala Desa Wadas diundang ke Hotel Sanjaya Purworejo. Saat itu, mereka diberi dokumen AMDAL bendungan bener. Sayangnya, banyak warga Desa Wadas yang tidak diberi pemahaman ataupun sosialisasi mengenai AMDAL tersebut. Oleh karena itu, banyak warga Desa Wadas yang beranggapan bahwa pembangunan proyek tersebut tidak memerhatikan kondisi sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Pada tanggal 26 Februari tahun 2018, terdapat sebuah pengumuman yang diterima oleh masyarakat mengenai pengadaan tanah yang diperuntukkan bagi pembangunan bendungan bener di Purworejo dan Wonosobo dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan nomor 500/0001933. Pada tanggal 8 Maret tahun 2018, pemerintah tetap menerbitkan izin lingkungan dan mengumumkannya secara luas. Dalam izin yang dikeluarkan oleh pemerintah, terdapat wilayah Desa Wadas
sebagai salah satu desa terdampak lingkungan dan menjadi lokasi pembebasan lahan untuk menunjang pembangunan bendungan bener. Sayangnya, hal ini dilakukan tanpa izin dari warga Desa Wadas. Oleh karena itu, pada tanggal 8 Maret tahun 2018, warga Wadas membentuk sebuah paguyuban bernama Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas atau Gempa Dewa. Pada tanggal 27 Maret tahun 2018, BBWSSO atau Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak melakukan sosialisasi mengenai pengadaan tanah terkait pembangunan bendungan bener kepada warga Desa Wadas di Balai Desa Wadas. Namun, dalam pertemuan tersebut, warga Desa Wadas menyatakan penolakan atas penambangan kuari di wilayahnya dan melakukan walkout dalam pertemuan tersebut. Pada tanggal 6 April tahun 2018, terjadi mediasi antara BBWSSO atau Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak dengan warga Desa Wadas yang melakukan penolakan. Namun, warga Wadas tetap menolak tanpa syarat terkait penambangan kuari di wilayah mereka. Pada tanggal 26 April tahun 2018, BBWSSO atau Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak mengadakan sebuah konsultasi publik terkait pengadaan tanah untuk pembangunan dan kepentingan umum. BBWSSO melakukan pertemuan tersebut sebagai upaya untuk melakukan pendataan warga terdampak dan meminta warga Desa Wadas yang hadir untuk mengisi daftar hadir. Dan tanpa sepengetahuan warga, data tersebut digunakan sebagai bukti persetujuan warga dan prasyarat bagi terbitnya izin. Pada September tahun 2019, menurut rilis LBH Yogyakarta, terdapat 11 warga Wadas yang sempat ditangkap dan saat itu juga terjadi pengepungan di wilayah Wadas. Pada November tahun 2020, Gempa Dewa atau Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas melaporkan adanya maladministrasi yang dilakukan oleh sejumlah pihak, seperti Gubernur Jawa Tengah dan BBWSSO kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah. Pada tanggal 22 April tahun 2021, warga Desa Wadas menghadang aparat yang akan melakukan sosialisasi pemasangan patok trase dan bidang tanah. Selain itu, terjadi bentrokan antara aparat keamanan dengan warga Wadas dan 12 orang ditangkap oleh aparat keamanan. Sejak tanggal 20 September tahun 2021, beberapa aparat kepolisian dari Polres Purworejo kerap kali melakukan patroli berkeliling Desa Wadas dengan membawa senjata lengkap, dan patroli ini membuat warga Wadas resah. Pada November tahun 2021, aparat kepolisian juga rutin melakukan patroli di Desa Wadas dan membuat warga resah. Para warga mengadukan hal ini kepada LBH Yogyakarta. Pada tanggal 8 Februari tahun 2022, terjadi pengerahan aparat dan pengepungan yang dilakukan oleh aparat ke Desa Wadas. Selain itu, pada tanggal 8 Februari tahun 2022, aparat kepolisian juga menangkap sekitar 64 orang, termasuk anak-anak. Selain itu, akses internet di Desa Wadas juga terganggu. Pada tanggal 9 Februari tahun 2022, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo datang ke Desa Wadas untuk menemui warga yang mendukung penambangan andesit di Desa Wadas. Ganjar berpesan agar masyarakat tetap rukun dan menggunakan uang hasil penjualan tanah untuk membeli tanah di tempat lain dan sisanya digunakan untuk modal usaha. Ganjar Pranowo
juga meminta kepolisian untuk membebaskan warga Wadas yang diamankan karena menentang pengukuran tanah di Desa Wadas yang dilakukan oleh BPN. 60 warga Wadas yang diamankan kepolisian dibebaskan oleh kepolisian dan diberikan sembako oleh polisi ketika mereka akan naik bis. Pada tanggal 13 Februari tahun 2022, Ganjar Pranowo datang ke Desa Wadas untuk menemui warga yang menolak penambangan andesit di Desa Wadas. Pertemuan dilakukan di Masjid Nurul Huda sambil disuguhi makanan hasil bumi Desa Wadas. Dalam pertemuan, Ganjar Pranowo meminta maaf adanya kekerasan dan penangkapan dari aparat ketika pengukuran tanah pada tanggal 8 Februari tahun 2022. Ganjar juga meminta masyarakat desa menjaga kerukunan antar warga, baik yang menerima dan menolak penambangan di desa mereka. Ganjar juga meminta izin untuk kedepannya menginap di Desa Wadas untuk menyerap aspirasi masyarakat. Alasan pemilihan Wadas sebagai penambangan batu andesit. Ada beberapa alasan kenapa Desa Wadas dipilih sebagai lokasi penambangan batu andesit untuk proyek pembangunan bendungan bener. Yaitu, yang pertama, dari hasil pengeboran batuan sampel pada tahun 2015 di 7 lokasi perbukitan di sekitar kawasan bendungan, di Desa Wadas dilakukan 2 pengeboran dengan kedalaman tanah sedalam 50 hingga 75 meter. Dari hasil lab, batuan sampel itu didapati bahwa di Desa Wadas memiliki volume batu andesit yang sangat memadai untuk bendungan bener. Yang kedua, dari sampel batuan juga didapatkan data bahwa dari 7 lokasi pengeboran, hasilnya yang memiliki batuan yang sesuai dengan spesifikasi untuk bahan pembangunan bendungan bener ada di Desa Wadas. Yang ketiga, dari jaraknya yang paling efektif dari bendungan bener, sumber materialnya itu yang paling dekat di Desa Wadas. Jarak lokasi tambang batuan andesit di Desa Wadas dengan lokasi bendungan bener yang ada di Desa Guntur sekitar 10 km, sehingga bisa menekan biaya transportasi dan biaya perbaikan jalan setelah bendungan bener jadi. Yang keempat, biaya. Jika mengambil batuan andesit dari Desa Wadas, maka pemerintah hanya mengeluarkan biaya pembelian tanah untuk lokasi penambangan yang dianggarkan. Sedangkan biaya untuk penambangan akan menjadi bagian biaya dari pembangunan bendungan bener. Direncanakan, tanah yang akan dibebaskan adalah 617 bidang tanah atau seluas lahan 114 hektar. Diperkirakan, di lahan yang dibebaskan itu mengandung 40 juta meter kubik batu andesit. Kebutuhan untuk konstruksi bendungan lebih kurang 8,5 juta meter kubik yang dibutuhkan. Tetapi diestimasi total untuk semua kebutuhan batuan andesitnya sekitar 1,5 kalinya, yakni sekitar 15 juta meter kubik. Untuk pembebasan lahan di Desa Wadas dan proses penambangannya diperkirakan habis sekitar 600 miliar sampai 750 miliar rupiah. Sedangkan seandainya membeli batuan andesit dari daerah lain, seandainya per meter kubik batuan adalah Rp150.000, maka biaya untuk pembelian batu adalah sebesar 2,25 triliun rupiah. Biaya ini hanya untuk pembelian batu saja, belum termasuk biaya perbaikan jalan yang rusak karena dilewati truk yang odol atau overdimensi overload membawa muatan batu. Harus diingat bahwa galian tambang tipe C yang memiliki izin penambangan lokasinya cukup jauh dari lokasi bendungan.
video berikutnya, kita akan bahas bagaimana Ganjar mencari solusi masalah di Wadas. Demikianlah video tentang Ganjar dan perlawanan Wadas, elegi sebuah perjuangan rakyat. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.